Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai ilmu kesehatan masyarakat. Apa sih peran kita sebagai tenaga farmasis dalam kesehatan masyarakat? Nah, sebelum saya menyampaikan apa-apa yang menjadi pokok bahasan dari perkuliahan kita pada sesi ini, saya ingin menceritakan tentang bagaimana epidemi terjadinya AIDS. Jadi awalnya bermula dari tahun 1981, yaitu pada tanggal 3 Juli di majalah New York Times itu ada berita tentang rare cancer seen in 41 homosexuals. Jadi ada kanker yang langka yang terlihat pada 41 pria gay atau homoseksual yang ada di Amerika. Jadi kanker itu adalah sarkoma Kaposi. Jadi sarkoma Kaposi ini dia sangat langka untuk terjadi di Amerika, tetapi dia lebih umum untuk terjadi di Afrika. Nah, korbannya itu adalah pria gay muda yang kebanyakan tinggal di San Francisco. Dan 8 dari 41 homoseksual tersebut itu sudah meninggal setelah 24 bulan didiagnosis menderita sarkoma Kaposi. Apa yang diketahui pada saat itu? Ya, pada saat itu diketahui bahwa beberapa korban memiliki kerusakan sistem imun yang parah, tetapi belum bisa dipastikan bahwa penyebab dari kematian tersebut itu disebabkan oleh sarkoma Kaposi. Nah, kalau dilihat dari perilaku dari para homoseksual itu, jadi sebagian besar korban itu mereka melakukan hubungan berkali-kali dan sering berganti-ganti pasangan. Nah, tapi pada saat itu belum diketahui apakah penyakit ini menular karena dari 41 korban tersebut tidak ada yang saling mengenal. Selanjutnya di 29 Agustus tahun 1981 ada penyelidikan tentang dua penyakit yang sangat fatal. Jadi tadi itu ada sarkoma Kaposi. Ada lagi muncul penyakit yang baru yaitu pneumonia jenis langka yang disebut dengan pneumocystis. Nah, pneumocystis ini dia menyerang pria gay dengan tingkat kematian 60%. Jadi di 29 Agustus 1981 itu tercatat ada 57 kasus pneumocystis. Kemudian sarkoma Kaposi dia sudah meningkat dari 41 di bulan Mei menjadi 47. Dan pada saat itu belum diketahui kenapa sih penyakit ini kebanyakan menyerang pria yang gay. Jadi kebanyakan orang masih berspekulasi mungkin karena gaya hidup seksualnya, kemudian apakah penggunaan obat-obat dan juga karena faktor lingkungan. Nah, tetapi pada waktu itu ada satu laporan bahwa seorang wanita juga terkena pneumocystis. Nah, jadi orang sudah mulai berpikir, oh berarti penyakit ini tidak hanya menyerang pria gay, ya. Karena itu CDC kemudian membentuk tugas khusus untuk melakukan penyelidikan dan tidak ada berita lain lagi tentang penyakit ini hingga Mei tahun 1982. Nah, oleh karena itu pada waktu itu penyakit ini diberi nama dengan GRID atau Gay Related Immune Deficiency Syndrome karena pada saat itu umumnya penyakit ini baru menyerang pria gay. Nah, kemudian setelah itu, setelah membentuk CDC, membentuk gugus tugas untuk penyelidikan tentang penyakit ini, itu ditemukan juga laporan bahwa defisiensi imunitas itu terjadi juga pada wanita dan pria yang heteroseksual, tetapi mereka menggunakan narkoba. Jadi mereka berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang berbeda, tetapi faktor lainnya itu adalah mereka menggunakan narkoba. Kemudian ada juga kasus orang yang terkena defisiensi imunitas itu karena menerima transfusi darah. Kemudian ada juga beberapa kasus bayi yang lahir dengan sindrom GRID itu yang kemungkinan dia tertular dari ibunya. Jadi disinilah mulai terlihat bahwa kasus ini tidak hanya terjadi pada gay, ya, tidak hanya terjadi pada gay sehingga pada saat itu penyakit ini kemudian berubah menjadi AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kemudian pada tahun 1983 masyarakat itu mulai panik karena AIDS ini telah menyebar dalam satu keluarga akibat kontak secara rutin.
Jadi orang sudah mulai panik. Oh, ini sepertinya bukan cuma terjadi pada pria gay. Apa yang terjadi akibat dari kepanikan masyarakat? Yang terlihat itu yang pertama ada narapidana yang dia menolak untuk makan di ruang yang pernah digunakan oleh narapidana lainnya yang meninggal karena AIDS. Kemudian ada juga pekerja sanitasi ya yang dia tertular AIDS padahal dia tidak memiliki faktor risiko, dia bukan homoseksual, dia juga tidak menggunakan narkoba, sehingga kemungkinan dia mungkin tertular dari jarum suntik yang ada di kantong sampah pada saat dia mengumpulkan sampah-sampah medis. Kemudian di San Francisco itu sebagai tempat yang paling banyak gay-nya, pada saat itu polisi mereka menuntut harus menggunakan masker dan sarung tangan khusus untuk menangani orang-orang yang terduga terinfeksi AIDS karena mereka juga takut tertular. Kemudian yang terjadi lagi adalah persediaan darah itu jadi berkurang di bank darah. Kenapa? Karena orang-orang berpikir mereka itu bisa terkena AIDS karena mereka melakukan donor darah. Kemudian ada juga yang seorang penyewa apartemen, mereka dia mengusir dokter yang terkenal karena dia merawat pasien yang merawat AIDS. Kemudian beberapa sekolah juga mereka jadinya menolak anak-anak yang terkena AIDS ya. Jadi ini adalah akibat dari kepanikan masyarakat dan akibat dari pengetahuan yang belum terlalu baik tentang bagaimana penularan dari AIDS ini. Ya, jadi sebenarnya kepanikan-kepanikan masyarakat yang terjadi di awal epidemi dari AIDS ini juga agak mirip dengan apa yang terjadi di awal terjadinya pandemi COVID-19 ya. Kemudian lanjut lagi tentang epidemi AIDS. Jadi setelah itu para ilmuwan kemudian berlomba-lomba untuk menemukan apa sih penyebab dari AIDS ini, virus apa yang tersebar, apa agen penular dari penyakit AIDS ini. Kemudian pada 23 April 1984 kemudian diumumkan bahwa Dr. Robert Gallo dari National Cancer Institute itu dia menemukan bahwa virus penyebab dari AIDS itu adalah HIV yang disebut dengan Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi setelah itu setelah diketahui virus apa penyebabnya, kemudian para ilmuwan melakukan penelitian tentang obat-obat apa yang bisa menghambat pembentukan virus dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat setelah beberapa dekade berlalu, 3 dekade berlalu juga penyakit AIDS tetap ada. Tetapi apa sih yang diperlukan untuk kita bisa mengontrol penyakit ini? Jadi kalau kita melihat dari sejarah epidemi AIDS, kesehatan masyarakat itu dia melibatkan sains dan politik. Kenapa dia melibatkan sains? Karena pertama dalam epidemi AIDS kita memerlukan ilmu epidemiologi. Jadi ilmu epidemiologi itu adalah ilmu tentang penyakit pada populasi manusia, gunanya untuk menentukan sifat dasar dari penyakit dan bagaimana penularannya. Kemudian kita juga membutuhkan ilmu biomedis, utamanya virologi dan imunologi, yang sangat penting dalam mengidentifikasi agen penular dan bagaimana hal itu bisa menyebabkan efek yang mengerikan pada manusia, serta bagaimana mengembangkan metode untuk mengidentifikasi darah yang terinfeksi virus dan merancang obat yang menghambat virus. Kemudian ahli biostatistik membantu merancang uji coba yang menguji keefektifan obat baru dan juga vaksin. Kemudian ilmu perilaku diperlukan untuk meyakinkan masyarakat agar menghindari tindakan yang menyebarkan virus. Kemudian dari sisi politik. Nah, kalau dari sisi politik kita melihat adanya ketegangan antara kebebasan individu dan kesehatan komunitas. Kebebasan individu itu jadinya menjadi terbatas. Kenapa? Karena ada stigma di masyarakat. Orang akan cenderung untuk menghindari para penderita AIDS. Sementara penderita AIDS itu sebenarnya status sosialnya sama dengan kita. Mereka juga manusia. Mereka butuh akses ke kesehatan, mereka butuh akses ke pendidikan. Semua orang memiliki hak yang sama, tetapi terkadang karena adanya stigma di masyarakat, kita sebagai masyarakat itu terkadang membatasi kebebasan individu seseorang. Jadi di sini ada kontroversi antara kebebasan individu dan kesehatan komunitas ya. Orang-orang yang terkena HIV itu memerlukan perlindungan privasi bahwa publik tidak mengetahui bahwa mereka terkena AIDS. Kenapa? Kalau publik mengetahui bahwa mereka terkena AIDS, maka ada kemungkinan mereka akan
mengalami istilahnya adalah diskriminasi dari masyarakat di sekitar ya. Tetapi di sisi lain kita juga perlu untuk mengutamakan kesehatan komunitas. Bagaimana caranya supaya komunitas kita ini terlindung dari penularan AIDS ya. Jadi kebebasan individu dan kesehatan komunitas mereka saling bertentangan. Nah, disinilah peran politik, disinilah peran pemerintah. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan kedua hal ini? Bagaimana caranya supaya setiap orang yang terkena HIV/AIDS atau terduga untuk terinfeksi AIDS tetap memiliki kebebasan individual, tetapi bukan berarti kebebasan individual yang terlalu bebas ya, sehingga bisa tetap menjamin kesehatan dari komunitas. Maksudnya pada saat dia tertular oleh penyakit tersebut, bagaimana caranya untuk dia tidak menularkan penyakit tersebut ke komunitas yang lebih luas. Jadi di sini tergantung pada politik, tergantung pada pemerintah bagaimana mereka memilih nilai dan etika yang menentukan bagaimana ilmu pengetahuan yang tadi itu bisa diterapkan sehingga kesehatan masyarakat bisa terus menerus untuk dijaga dan hak-hak fundamental dari masyarakat itu juga tetap terjaga. Jadi kalau kita melihat di sini dalam kesehatan masyarakat itu banyak aspek yang perlu untuk kita pelajari. Nah, sehingga untuk kuliah ilmu kesehatan masyarakat kita membagi ke dalam beberapa pokok bahasan, yaitu pertama mengenai ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat, kemudian metode analisis dalam kesehatan masyarakat. Metode analisis ini dia meliputi epidemiologi mengenai bagaimana caranya kita mengetahui sejarah penyakit dan bagaimana penularannya, kemudian statistik ya untuk menentukan signifikansinya. Kemudian konsep biomedis dalam kesehatan masyarakat, tadi sudah disebutkan kenapa konsep biomedis itu penting, faktor sosial dan perilaku serta lingkungan, kenapa dia penting dalam kesehatan masyarakat, kenapa penting dalam penularan penyakit, kemudian bagaimana pengobatan, serta karena kita nantinya akan menjadi seorang farmasis, akan menjadi seorang tenaga kefarmasian, maka apa sih peran farmasis dalam kesehatan masyarakat. Nah, jadi ini yang akan kita bahas dalam blog kita minggu ini mengenai ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi saya lanjutkan di pertemuan pertama ya. Saya lanjutkan di pertemuan pertama yaitu mengenai ruang lingkup kesehatan masyarakat. Apa sih kesehatan masyarakat itu? Apa sih public health itu? Ya, jadi definisi yang diutarakan oleh Charles Edward A. Winslow atau biasanya disebut dengan definisi menurut Winslow pada tahun 1920. Jadi definisi mengenai kesehatan masyarakat oleh Winslow ini itu dia masih berlaku hingga sekarang. Jadi menurut Winslow, kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan kesehatan fisik dan efisiensi melalui upaya komunitas yang terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pengendalian infeksi komunitas, pendidikan individu dalam prinsip-prinsip kebersihan pribadi, organisasi pelayanan medis dan keperawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan preventif penyakit, dan pengembangan media sosial yang akan memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki standar hidup yang memadai untuk pemeliharaan kesehatan. Nah, jadi definisi oleh Winslow ini sampai sekarang masih aplikatif ya, masih digunakan hingga sekarang. Kemudian kita melihat apa sih tiga fungsi inti dari kesehatan masyarakat. Jadi tiga fungsi inti dari kesehatan masyarakat atau public health itu yang pertama adalah assessment atau melakukan penilaian, kemudian pengembangan kebijakan, kemudian jaminan dari kesehatan masyarakat, memberikan jaminan kepada masyarakat ya. Nah, jadi untuk assessment ini kita memerlukan ilmu epidemiologi dan statistik. Untuk pengembangan kebijakan ini memerlukan ilmu biomedis, sosial dan perilaku, kesehatan lingkungan, dan bagaimana sistem pengobatan ataupun sistem pelayanan kesehatan. Dan agar adanya jaminan kesehatan pada masyarakat, maka politik dan masyarakat di sini itu sangat menentukan ya. Selanjutnya ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat, ada 10 pelayanan esensial. Jadi dia tetap terbagi menjadi 3 fungsi inti, yaitu assessment, policy development, pengembangan kebijakan, dan assurance atau jaminan. Jadi di assessment itu kita perlu untuk memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada di komunitas. Kemudian
Selanjutnya adalah mendiagnosa dan meninvestigasi masalah kesehatan dan juga bahaya kesehatan yang ada di dalam komunitas. Kemudian untuk pengembangan dari kebijakan, ya, pengembangan kebijakan ini tentu saja harus didasari oleh ilmu-ilmu yang sudah disebutkan tadi. Eh, yang pelayanan esensialnya itu meliputi menginformasikan, mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu kesehatan, kemudian mengembangkan komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, kemudian mengembangkan kebijakan dan juga rencana yang akan mendukung upaya kesehatan baik secara individual maupun secara komunitas. Kemudian untuk jaminan itu perlunya regulasi dan hukum yang akan memastikan kesehatan dan jaminan keselamatan dari setiap orang. Kemudian menghubungkan orang-orang ke pelayanan kesehatan personal, ya. Kemudian meyakinkan adanya kesehatan masyarakat yang kompeten dan tempat untuk pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dan personal, ya. Kemudian mengevaluasi secara efektif, mengevaluasi efektivitas, aksesibilitas dan kualitas dari kesehatan yang berbasis populasi maupun yang personal. Kemudian yang terakhir itu adalah perlunya penelitian tentang solusi inovasi yang terbaru ke permasalahan masyarakat, ya. Kemudian jadi dari yang kita lihat sekarang, fokus dari kesehatan masyarakat itu fokusnya itu adalah pada pencegahan penyakit, ya. Bagaimana penyakit tersebut itu tidak tertular ke komunitas, ya. Sehingga tindakan pencegahan itu bisa diterapkan dalam 3 tingkatan. Pencegahan primer itu yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, ya. Jadi pencegahan primer itu contohnya misalkan seperti brosur-brosur atau kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mengedukasi masyarakat supaya terhindar dari penyakit-penyakit, ya. Misalkan brosur-brosur tentang bagaimana caranya supaya tidak terkena AIDS, atau yang sangat marak sekarang brosur-brosur kayak tindakan preventif yang 3M atau sekarang sudah 5M untuk mencegah penyakit COVID-19 misalnya, ya. Kemudian pencegahan lainnya itu pencegahan sekunder yang bertujuan untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh penyakit atau peristiwa cedera pada saat itu terjadi. Itu adalah pencegahan sekunder. Berarti pencegahan sekunder ini sudah masuk ke dalam pengobatan. Kemudian pencegahan tersier ini berupaya meminimalkan kecacatan yang terjadi akibat perawatan medis dan rehabilitasi. Nah, jadi sebenarnya kesehatan masyarakat itu dia itu paling fokus di pencegahan primer. Bagaimana caranya supaya penyakit itu tidak menyebar di komunitas. Sehingga ada 5 langkah untuk melakukan prevensi dan intervensi, yaitu pertama, mengidentifikasi dulu masalah kesehatan, kemudian mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan masalah kesehatan, kemudian mengembangkan dan menguji intervensi pada tingkat komunitas untuk mengontrol atau mencegah penyebab masalah kesehatan, kemudian mengimplementasikan intervensi untuk meningkatkan kesehatan pada populasi, kemudian memantau intervensi untuk menilai efektivitas. Jadi kalau kita lihat langkah-langkah ini juga sebenarnya yang sudah diaplikasikan dalam pencegahan penyakit COVID-19. Yang pertama adalah kalau kita melihat aplikasinya, ya, pertama adalah mengidentifikasi masalah kesehatan. Jadi diidentifikasi penyebab penyakitnya apa. Mengidentifikasi faktor risiko, kira-kira orang-orang seperti apa yang akan mudah untuk terkena penyakit ini, apa-apa saja faktor risikonya, ya. Kalau di sini mengidentifikasi masalah kesehatan dalam prolog yang tadi itu contohnya adalah AIDS. Faktor risiko yang berhubungan dengan AIDS ini itu adalah yang pertama homoseksual, ya, gaya hidup, kemudian penggunaan obat-obatan, jarum suntik, ya, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan dan menguji intervensi pada tingkat komunitas. Jadi intervensi apa yang bisa digunakan
supaya mencegah penyebaran dari AIDS misalnya. Kemudian setelah itu diimplementasikan, setelah diimplementasikan kemudian dipantau apakah intervensi tersebut efektif ya. Contohnya pada masalah AIDS itu mungkin adalah kampanye tentang penggunaan kondom misalnya ya, ataukah kampanye untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau kampanye untuk tidak homoseksual misalkan seperti itu. Jadi setelah itu dipantau intervensinya. Intervensi yang paling mungkin itu sebenarnya yang paling gampang untuk dilihat itu adalah penggunaan kondom ya. Terus bagaimana peran pemerintah dalam kesehatan masyarakat ya? Karena ini adalah mengenai kesehatan, maka tentu saja pemerintah yang paling berhak dalam menangani kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini dari susunan organisasi dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat itu dia ada di bawah langsung oleh Menteri Kesehatan ya. Direktorat Jenderal. Selanjutnya kalau kita melihat susunan organisasi dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat itu ada lagi setelah dirjennya ada lagi direktorat untuk upaya kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada 3 pelaksana teknis di daerah yang menjadi binaan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yaitu Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat atau BKOM di Bandung, kemudian Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat atau BKTM di Makassar, dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat atau LKTM di Palembang ya. Jadi kemudian kalau kita melihat fungsi dari Ditjenkesmas ya, fungsi dari Ditjenkesmas yaitu mengenai perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan administrasi Ditjen Kesehatan Masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Nah, jadi cukup sekian dari materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas pada pertemuan pertama, tadi saya belum menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan ya. Jadi seperti biasa, kalau kontrak perkuliahan dengan saya itu adalah 10% kehadiran, kemudian 40% tugas, dan 50% itu adalah ujian UTS atau UAS ya, salah satunya. Nah, jadi tugas untuk hari ini adalah tadi saya sudah menceritakan prolog tentang sejarah epidemi AIDS. Jadi yang perlu kalian buat pada hari ini itu adalah membuat makalah mengenai bagaimana sejarah epidemi dari COVID-19. Oke? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.